Kelly's back. Halo para netizen yang budiman, dimanapun anda berada, kembali lagi di sini bersama saya di channel ini akan menceritakan dongeng sebelum tidur. Di video kali ini saya akan menceritakan cerita yang diambil dari sebuah film yang berjudul Army of the Dead yang rilis pada tahun 2021. Film ini dibintangi oleh atlet pegulat Smackdown berbadan besar, menceritakan perjuangan sebuah tim bayaran untuk menjalankan sebuah misi mengambil uang 200 juta dolar yang terdapat di dalam sebuah berangkas yang letaknya di dalam kota yang dipenuhi oleh zombie atau disebut sebagai kerajaan zombie. Oke, tanpa berlama-lama lagi, berikut kisah lengkapnya. Namun sebelumnya, untuk kenyamanan saat menonton, gunakan handsfree, nyamankan posisi rebahan kalian, dan enjoy the video. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy, and silently it could build and build until you finally see. Whoa. Dari sebuah base militer rahasia atau bisa kita sebut Area 51 mengeluarkan 4 truk membawa sebuah muatan yang dijaga ketat oleh tentara Amerika untuk dikirim ke suatu tempat. Di sisi lain, sepasang kekasih yang baru saja menikah sedang merayakan kebahagiaan mereka saat sedang di perjalanan karena terlalu bersemangat sehingga menyebabkan tabrakan dengan kelompok tentara yang sedang membawa muatan tadi. Tabrakan itu membuat berangkas yang dibawa menjadi rusak dan terbuka. Salah satu tentara itu menghubungi markas dan mendapat perintah untuk kabur dan menjauh dari berangkas itu. Tidak lama setelah itu, keluar sesosok makhluk aneh yaitu zombie. Mereka sempat melawannya, tetapi percuma karena zombie itu terlalu OP sehingga semua tentara di sana tewas digigit. Akibat dari gigitan itu menyebabkan infeksi yang membuat mereka berubah menjadi zombie juga. Akibat kejadiannya, wabah zombie ini dengan singkat waktu dapat menyebar ke seluruh kota, menjadi awal kehancuran kota yang rata menjadi zombie semua warganya. Tapi ada beberapa orang yang selamat karena diselamatkan oleh pasukan terlatih, dan zombie itu dikurung di dalam kota menggunakan kotak kontainer. Presiden membuat keputusan yang cukup ekstrim, berencana akan meledakkan kota Las Vegas dengan bom nuklir dengan daya ledak rendah untuk meratakan para zombie itu dalam kurun waktu 4 hari, tepat di hari kemerdekaan. Scott Ward yang sedang bekerja di suatu restoran didatangi seseorang bernama Mr. Tanaka. Mr. Tanaka memberitahu kepada Scott bahwa ada uang sebanyak 200 juta dolar di berangkas yang letaknya di tengah kota Las Vegas. Yang menawarkan kepada Scott mengambil uang itu sebelum bom nuklir jatuh di Las Vegas. Scott akan diberi 50 juta dolar sebagai imbalan kalau berhasil mendapatkannya. Sebelum Mr. Tanaka pergi, dia meninggalkan sebuah desain gedung dari letak berangkas itu berada. Di pinggiran kota Las Vegas ada sebuah camp. Di sana, Kate Ward sedang berbincang dengan Gita. Gita ingin masuk ke dalam kota, mengambil uang di mesin kasino dan segera keluar. Hal itu ia lakukan karena kekurangan uang untuk melanjutkan hidup bersama anak-anaknya saat dipindahkan dari camp dari sana. Kate berusaha untuk melarang karena di dalam kota tentu sangat berbahaya. Besoknya, Scott menelpon Mr. Tanaka bahwa ia menerima tawaran tersebut dan diberitahu harus segera mengumpulkan tim untuk membantunya. Pertama, Scott mendatangi Maria Cruz yang sedang bekerja di sebuah bengkel. Scott menjelaskan misi dan imbalan yang akan diperolehnya. Uang 50 juta dolar akan dibagi menjadi 3 sama rata. Lalu mereka mendatangi orang ketiga bernama Van der Rohe untuk bergabung bersama mereka, dan Van pun menyetujuinya untuk ikut. Setelah itu mereka menuju lapangan pesawat dan bertemu dengan Mariana Peters, seorang pilot wanita, dan tanpa pikir panjang ia setuju untuk ikut setelah ditawari 2 juta dolar setelah pekerjaan selesai. Selanjutnya orang pilihannya Maria yaitu Mikey Guzman. Ia ditawari 500 ribu dolar untuk bergabung dan dia menyetujuinya. Keesokan harinya mereka menemui Ludwig Dieter, seorang ahli perkunci-kuncian. Scott menawarkan 250 ribu dolar kepadanya, lalu Dieter pun setuju untuk join.
Setelah mempersiapkan senjatanya masing-masing, mereka lalu berkumpul di sebuah gudang untuk bertemu dengan Mr. Tanaka. Di sini, Mikey membawa satu temannya untuk membantu Mikey nantinya. Setelah itu, Mr. Tanaka menjelaskan misi mereka dan diberi waktu 32 jam sebelum bom nuklir menghantam kota Las Vegas. Mr. Tanaka juga mengirim satu orangnya bernama Martin untuk membantu karena tahu seluk-beluk dari gedung kasino tersebut. Sebelum berangkat, Scott menemui anaknya, Kate, yang berada di karantina, diminta untuk membantunya. Imbalannya, Scott akan memberikan semua uang yang ia dapat kepada Kate untuknya sekolah. Awalnya, Kate menolak, tetapi akhirnya ia menerimanya. Bersamaan malam itu, kita dan dua temannya menemui sang coyote untuk membantunya masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, semua berkumpul. Kate datang membawa bus untuk membawa tim masuk ke dalam kota. Sebelum itu, Kate membawa mereka ke tour guide mereka sebut Coyote dengan nama asli Lily. Dari dalam sebuah tenda ada suara anak yang menangis dan Kate menyadari kalau Gita telah masuk ke kota dan meninggalkan anak-anaknya. Karena kesal, Kate memukul Lily dan memaksa untuk ikut ke dalam bersama dengan tim. Lalu ayahnya sudah berusaha untuk melarangnya ikut, tapi namanya cewek ya gitu, pasti keras kepala, padahal mau jadi beban aja nanti. Lily mengajak satu orang lagi petugas keamanan, kita sebut saja polisi gadungan, dengan menawarinya $20.000. Oke, tim pun sudah lengkap dan langsung on the way ke kota Las Vegas. Coyote adalah seorang yang paham tentang daerah zombie ini. Ya, bisa kita sebut pawangnya lah. Di tengah perjalanan, Mikey mendengar suatu raungan. Ternyata itu adalah harimau yang terinfeksi menjadi zombie. Beruntungnya mereka karena harimau itu pergi begitu saja. Setelah itu, Lily menembak kaki dari polisi gadungan. Itu dia lakukan karena saat masuk ke wilayah kekuasaannya zombie, harus ada tumbal yang harus dikorbankan. Lily mengorbankan polisi gadungan itu dengan alasan karena selalu menindas para wanita di dalam camp. Peraturan di sana harus ada barter kalau ingin mengeksplor tempat lebih jauh. Coyote mengetahui bahwa ada zombie yang lebih cerdas dan kuat sebagai pemimpin zombie. Mereka sebut sebagai zombie alpha. Beberapa saat datang 2 ekor zombie dan yang perempuan adalah istri dari zombie alpha, yaitu Queen Alpha. 2 zombie ini lalu membawa polisi gadungan dan meninggalkan mereka begitu saja. Kate yang berniat menolong kita meminta untuk ke tempat berkumpulnya para zombie, tapi Scott tidak menyetujuinya karena sama aja bunuh diri kalau ke sana. Di markas zombie, polisi gadungan ini diseret dan diserahkan kepada pemimpin mereka, yaitu zombie alpha. Salah satu tempat yang harus mereka lewati di mana para zombie sedang berhibernasi, dilarang menyinari mata dan menyentuh mereka. Untuk membuka jalan, Scott berjalan dulu lalu meninggalkan jejak untuk yang lainnya bisa diikuti. Di tengah perjalanan, Martin mencoba menjebak Chambers dengan melempar tanda jejak ke arah yang salah, tanpa sengaja membangunkan salah satu zombie dan membuat kegaduhan sehingga membangunkan zombie lainnya. Awalnya Chambers berhasil melawan, tetapi pintu diganjal oleh Martin. Walaupun Chambers berhasil melompat dari jendela, sayangnya ia sudah terlanjur dikeroyok oleh zombie dan tak ada yang bisa menolongnya. Singkat cerita, sampailah mereka di kasino dan tanpa sengaja menemukan peta sama persis miliknya, sehingga disimpulkan bahwa ada tim lain yang dulu diberi misi yang sama. Martin mengaku tidak tahu apa-apa soal itu. Scott kemudian membagi tugas. Maria dan Marianne menuju atap gedung untuk mempersiapkan helikopter. Lily dan Martin memeriksa perimeter dan penghalang pintu dari zombie. Scott dan Kate ke lantai 3 dan menyalakan generator listrik, sedangkan Mikey, Van, dan Dieter menuju brankas untuk membukanya. Saat sedang mencoba menyalakan generator, Scott berusaha curhat kepada anaknya tentang kesalahannya dulu sehingga membayanginya hingga saat ini, yaitu telah membunuh bininya di depan mata Kate saat istrinya berubah menjadi zombie. Padahal Kate sebenarnya tidak mempermasalahkan itu. Yang menjadi masalah adalah Scott tidak pernah memberi kabar ke anaknya ataupun menghiburnya saat sedang sedih karena kehilangan ibunya. Ternyata mereka hanya salah paham selama ini. Generator pun akhirnya berhasil dinyalakan dan seluruh gedung kasino pun berhasil menyala. Di sisi lain, Lily dan Martin didatangi oleh 2 ekor zombie yang tadi membawa polisi gadungan.
Kita yang hilang selama ini ternyata ditahan oleh ketua zombie yang berada di gedung Olympus. Kita masih normal dan belum terkontaminasi virus sedikitpun. Martin dan Lily yang sedang berhadapan dengan dua zombie ini berhasil menangkap Queen Alpha dan menembak satunya lagi. Gara-gara Martin mengambil kepala dari Queen Alpha sehingga suaminya mendengar teriakan. Zombie Alpha tentu marah karena punya perasaan. Ia lalu menyeret teman dari kita. Martin lalu memasukkan kepala Queen Alpha ke dalam karung untuk diberikan kepada bosnya sebagai alat pengendali zombie. Parah emang. Saat itu juga Scott dan lainnya mendengar berita bahwa bom nuklir akan dijatuhkan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan, yaitu sore hari ini. Semua orang tentu kaget mendengar hal itu. Sisa waktu yang mereka miliki adalah 1 jam 30 menit, sedangkan helikopter masih belum bisa digunakan karena masih rusak mesinnya. Sementara itu, Dieter belum bisa membuka brankas. Ia meminta orang-orang untuk hening 30 menit agar ia bisa tenang membuka brankas. Zombie Alpha yang sedang mencari istrinya sangat marah saat mengetahui istrinya sudah tewas tanpa kepala. Saat Kate dan Scott menutup semua akses agar tidak ada zombie yang bisa masuk, Kate malah hanya mengganjal pintu yang bagian atas. Dieter akhirnya dapat membuka brankas itu dan menemukan banyaknya uang di dalam brankas. Mereka tentu senang dengan uang sebanyak itu. Waktu yang tersisa hanya 20 menit. Mereka harus bergegas mengangkut semua uang dari sana. Ternyata Maria ikut misi ini bukan hanya soal uang. Maria mencintai Scott, cuman lakinya aja yang gak peka. Saat sedang asik mengobrol, Kate menghilang lewat pintu yang ia ganjel tadi. Zombie Alpha lalu mengerahkan seluruh pasukannya untuk menyerbu kasino. Kate yang kabur tadi bersembunyi di dalam mobil rongsokan. Dirasa aman, Kate lalu pergi ke Olympus untuk mencari keberadaan Geta. Zombie telah menyebar ke segala penjuru mengepung kasino sehingga berhasil membunuh Maria di hadapannya Scott. Scott pun berusaha melawan mereka. Semua orang menuju lantai atas, menuju ke helikopter. Tetapi Martin si tengil ini menutup pintu dan membiarkan yang lainnya terkunci di bawah bersama zombie. Mr. Tanaka sebenarnya tidak mengincar duit. Yang dia incar selama ini adalah kepala Queen Alpha untuk bisa mengendalikan zombie. Zombie Alpha juga di sana menggunakan helm level 3 agar kepalanya tidak tembus tertembak peluru. Lily berusaha mencari jalan lainnya dengan menggergaji tembok. Van yang duel dengan tangan kosong melawan zombie Alpha kewalahan melawannya. Saat mau digigit, Dieter menyelamatkannya dan mengorbankan dirinya untuk seorang Van dengan mendorongnya ke dalam brankas. Sudah terpojok, akhirnya Lily berhasil menjebol dinding menggunakan gergaji mesin. Di tempat lain, si tengil Martin membuka tas yang berisi kepala Queen Alpha. Rupanya, isi tas itu sudah ditukar oleh Lily. Apesnya di situ ada macan zombie yang siap mengintai dan menghabisi si Martin. Dan tewasnya Martin oleh kebrutalan macan itu. Kena karma kan lo? Mereka berusaha untuk menuju lift dan kabur ke helikopter, tapi zombie terus berdatangan mengeroyok mereka hingga saat dimana Mikey terkena gigitan. Akhirnya dengan berani dia menarik pelatu granat dan meledakkan diri. Scott dan Lily berhasil ke helikopter, akan tapi helikopter belum juga betul mesinnya. Di sana zombie Alpha mengikutinya dan Lily menodongkan senjata di kepala Queen Alpha kalau mau diserang. Saat helikopter berhasil diperbaiki dan siap mengudara, naasnya Lily terkena tombak yang meluncur oleh Alpha zombie. Kemudian Scott dan Marianne menuju Olympus untuk mencari Kate. Tetapi waktu mereka tersisa hanya 9 menit sebelum bom tiba di sana. Saat itu juga Kate berhasil menemukan Gita dan mengajaknya untuk kabur.
Scott lalu mencari Cat dan menyuruh Marianne untuk standby di helikopter agar mudah nantinya untuk kabur. Scott terus mencari Cat sambil berteriak memanggil namanya. Cat yang sedang berusaha mencari jalan keluar tiba-tiba bertemu dengan polisi gadungan yang sudah berubah menjadi zombie menyerang temannya Gita. Cat lalu menembaknya dan suara itu didengar oleh Scott. Tiba-tiba berdiri zombie alpha yang sudah berada di hadapan mereka. Dengan sigap Scott menembak zombie alpha dengan roket launcher. Sesampainya di atap gedung, helikopter sudah tidak ada di sana. Dipikir Marianne kabur meninggalkan mereka. Ternyata beberapa saat muncul helikopter yang menjemput mereka. Saat helikopter mengudara, zombie alpha meloncat dan terjadi baku tumbuk antara mereka. Bersamaan dengan itu, roket nuklir terlihat telah meluncur ke arah kota Las Vegas. Scott terkena gigitan lava ini, tetapi saat itu juga kepala zombie alpha tertembak sehingga meninggal di tempat. Ledakan yang terjadi di Las Vegas membuat helikopter mereka goyang dan terjatuh ke darat. Melihat berita meledaknya Las Vegas, Mr. Tanaka kecewa karena misinya gagal untuk menguasai zombie. Dari jatuhnya helikopter, hanya Scott dan Cat yang selamat. Akan tetapi, Scott terkena gigitan dan tidak lama lagi akan berubah menjadi zombie. Scott memberikan beberapa uang yang ia kantongi saat itu. Cat mau tidak mau harus menembak ayahnya karena berubah menjadi zombie. Di tempat lain, Van yang masih hidup berhasil membawa 3 tas yang berisi uang. Wah, jadi full senyum dong. Van menemukan mobil dan menuju Utah, lalu merayakan keberhasilannya dengan menyewa pesawat dan berpesta di dalam pesawat. Setelah pusing dirasa, ternyata tanpa dia sadari telah terkena gigitan zombie pada bagian lengannya. Pesawat itu sedang menuju kota Meksiko. Bisa ditebak sih kalau di Meksiko bakal ada lagi zombie karena Van ini. Dan tamat. Itulah ending dari film Army of the Dead ini. Sungguh dramatis memang melihat pengorbanan seorang ayah. Pelajaran yang dapat kita petik adalah setiap ayah memiliki cinta yang tulus kepada anaknya. Walaupun ayah kurang atau jarang memberi perhatian, tetapi rela mengorbankan dirinya demi seorang anak dan lebih menyayangi anaknya daripada dirinya sendiri. Mungkin itu saja alur film kali ini. Semoga kalian menonton video ini dapat terhibur dan terima kasih banyak bagi yang menonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada yang kurang atau ada kata yang salah. Bagi yang mau request film atau memberi saran, silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe agar kami semangat membuat video lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.